Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Rudi Monangan Sirait atau Pak Rait dalam pelajaran Fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini kita melanjutkan materi kita tentang lalu, yaitu masih tentang materi gelombang. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang gelombang berjalan. Nah, kali ini kita bahas yaitu tentang gelombang stasioner ya, atau disebut juga dengan gelombang berdiri atau gelombang diam ya. Nah, mari kita pelajari materi ini dengan baik. Nah, coba perhatikan dulu analogi gambar berikut ini. Nah, di sini ada pola gelombang ya. Di sini gelombangnya datang dari sebelah kiri dan dari sini datang dari sebelah kanan. Nah, ya. Nah, kemudian apakah yang akan terjadi setelah mereka berjumpa di tengah nanti? Apakah yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi yaitu mereka akan bertindih sempurna. Bertindih seperti ini. Jadinya lebih tinggi dong. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena di sini berjumpa dua gelombang yang sama-sama puncak ke puncak. Ini dari puncak ke puncak. Oke. Nah, bagaimana jika misalnya dari puncak ke lembah? Nah, puncak ke lembah seperti ini. Ini satu puncak, satu lagi lembah. Nah, setelah mereka bertindih maka jadinya seperti ini, lurus. Dan mereka akhirnya lewat. Nah, kalau ini tidak, setelah mereka bergabung, yang satu jadi ke kiri dan yang satu juga jadi ke kanan. Seperti itu prosesnya. Nah, itu yang disebut dengan gelombang stasioner, ya. Yang artinya di situ menggunakan prinsip superposisi linier. Ketika dua gelombang atau lebih datang secara bersamaan pada tempat yang sama, resultan gangguan adalah jumlah gangguan dari masing-masing gelombang. Seperti itu ya. Itu gelombang stasioner. Nah, bagaimanakah formulasi gelombang stasioner pada ujung tetap? Nah, jadi pada gelombang stasioner ini dibagi menjadi dua. Nanti namanya satu gelombang stasioner pada ujung tetap dan yang kedua nanti gelombang stasioner pada ujung bebas. Ya. Nah, jadi di sini yang mau kita cari yaitu tentang persamaan simpangannya, simpangan gelombang stasioner untuk ujung tetap dan juga letak simpul dan letak perutnya. Begitu juga nanti untuk ujung bebas, ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini. Pada gambar berikut ini, di sini gelombangnya kita buat dan dia berjalan ke kanan. Nah, dia akan berjalan ke kanan dan akhirnya nanti akan memantul. Ketika dia memantul, inilah gelombang pantulnya. Ini namanya gelombang datangnya dan ini namanya gelombang pantulnya. Oke? Nah, hasil dari persamaan gelombangnya yaitu Y1, persamaan gelombang datangnya kan ini, asin Kx kurang omega T. Nah, kemudian Y2-nya yaitu asin Kx tambah omega T. Oke, ini ke kiri, yang ini ke kanan gitu ya. Nah, hasil daripada keduanya kita jumlahkan yaitu Y1 ditambah Y2, maka kita masukkan nilainya yaitu asin Kx kurang omega T tambah asin Kx tambah omega T. Nah, ini kita jumlahkan secara trigonometri. Secara trigonometri maka kita menggunakan prinsip trigonometri yaitu ini. Sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin alfa tambah beta per 2 cos alfa kurang beta per 2. Nah, ini sin alfa tambah beta ini kita masukkan kemari. Kita masukkan kemari ya. Maka hasilnya itu alfanya kita ganti menjadi ini. Kx kurang omega T ini alfa, kemudian Kx tambah omega T ini beta. Ngerti ya? Ini kita masukkan kemari, kita gantilah ini. Nah, setelah kita masukkan, dapatlah hasilnya ini. Maka Ys sama dengan stasioner 2A sin Kx cos min omega T sama dengan AS cos min omega T ya, atau bisa kita buat menjadi Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T ya, atau bisa juga amplitudo stasionernya menjadi 2AS sin Kx. Itu ya. Maka persamaan Y-nya, Y stasionernya yaitu A stasioner amplitudo stasioner cos omega T. Dari sini tuh ya nak ya. Jadi 2A sin Kx itu adalah AS, amplitudo stasioner namanya ya. Paham ya? Oke, kemudian letak simpul dan letak perut. Nah, ini dia. Kan tadi ini gelombang datang sampai di ujungnya, baru dia ada balikannya. Ini namanya gelombang pantulnya. Ini namanya gelombang pantulnya. Nah, ternyata di situ terbentuk pola apa? Yaitu pola simpul perut, simpul perut, simpul perut dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi kita sebenarnya ada cara mudahnya, gampangnya gini, artinya gini. Jarak dari perut satu ke simpul itu berapa, Pak? Nah, kita ingat aja, dari simpul ke perut satu. Nah, ini berapa lambda?
Nah, ini kan seperempat lambda. Boleh kita buktikan menggunakan rumus berikut ini. Nah, ini perut. Rumus perut yaitu X sama dengan 2N kurang 1 lambda per 4. N-nya itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, misalnya nih, kalau dia perut ke 1 berarti N-nya 1 kan? Nah, kita masukkan nilai 1 ini kemari. Berarti 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1. Berarti 1 kali lambda per 4. Berarti seperempat lambda. Nah, berarti kan benar. Dari simpul ke perut itu seperempat lambda. Bagaimana jika perut kedua? Perut kedua itu berapa? Nah, kita hitung aja sini. Ini setengah ditambah seperempat. Ngerti yang hitungnya ya? Dari sini simpul ke simpul itu kan setengah lambda. Nah, dari simpul ke perut itu seperempat. Berarti setengah ditambah seperempat berarti 3/4. Boleh kita buktikan caranya seperti ini. Masukkan nilainya 2, N-nya 2. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. 3 kali lambda per 4, 3/4 lambda. Gitu caranya ya. Nah, itu cara cepatnya seperti itu. Kalau ini menggunakan rumus ya seperti ini caranya. Gitu ya. Letak simpul juga seperti itu. Nah, dari simpul ke simpul itu jaraknya berapa? Setengah lambda. Dari simpul ke 0 ke simpul kedua, nah itu berapa? 1 lambda. Boleh kita buktikan caranya gini. Nah, misalnya ini kan simpul pertama itu kan N-nya 1. Berarti kita masukkan N-nya 1. 1 kurang 1. Oh sorry, ini simpul yang pertama ya. Ini simpul pertama. 1 kurang 1, 0. 0 kali lambda per 2, 0. Oh berarti ini 0. Simpul kedua, simpul ke 1. Ini simpul ke 0 namanya ya nak ya. Ini simpul ke 0. Ini simpul ke 1. Oke. Nah simpul ke 1 berarti N-nya 2. Ya. Berarti 2 kurang 1. 1 kali lambda per 2 setengah lambda. Gitu caranya. Oke, jadi sudah terbukti rumusnya ya. Oke, itu untuk ujung terikat. Nah, sekarang ujung bebas. Nah, kalau ujung bebas itu artinya di sini diberi cincin. Nah, ketika dia diberi cincin, berarti dia nanti ketika ada gelombang datang, cincinnya akan naik ke atas dan ada gelombang pantul sebaliknya. Seperti itu ya. Inilah gambar analoginya. Jadi persamaannya yaitu ini. Y1 asin Kx kurang omega T dan Y2 min asin Kx tambah omega T. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan Y1 tambah Y2, maka didapatlah persamaan gelombang stasioner untuk ujung bebasnya 2A cos Kx sin omega T. Nah, ini 2A cos Kx itu sama dengan amplitudo stasionernya untuk ujung bebas. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan A stasioner sin omega T. Gitu ya nak ya. Ini untuk ujung bebas. Jadi AS sin omega T. Kalau tadi kan AS cos omega T. Oke, bedakan ya. Kemudian untuk letak perut dan simpulnya juga sama sebenarnya, tapi kebalikannya. Nah, ini kalau dia letak simpul rumusnya ini X sama dengan 2N kurang 1 lambda per 4. Kalau tadi itu kan ini rumus perut. Nah, kalau ini sekarang rumus perut kebalikan dari rumus simpul. Dan rumus perut di sini kebalikan dari rumus simpul yang di ujung terikat. Gitu ya. Jadi tinggal balikkan aja. Ini kebalikan ya. Seperti itu caranya ya. Nah, kita lihat aja gambarnya seperti ini. Misalnya ini perut. Nah, perut ke simpul ini kan seperempat. Kan sama berarti kan. Nah, ini perut ke simpul seperempat. Nah, berarti ini 2 ini kali 1, 2 kurang 1, 3. 2 kurang 1, 1. 1 kali lambda per 4, seperempat lambda. Nah, ini kan seperempat lambda. Nah, gitu caranya ya. Dari perut ke perut berapa? Berarti seperempat ditambah seperempat. Oh, berarti setengah lambda gitu ya. Oke, ini rumusnya ya. Ini untuk ujung bebasnya. Kita masuk ke contoh, yuk. Seutas tali panjangnya 80 cm, berarti ini L-nya di rentangan horizontal. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi F kecilnya 1/4 Hz dan amplitudonya A besarnya 12 cm. Sedang ujung lainnya terikat. Oke, ujung terikat. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan. Oke, sepanjang kawat dengan cepat rambat V-nya 3 cm per sekon. Tentukan amplitudo gelombang hasil interferensi. Amplitudo hasil interferensi berarti amplitudo stasionernya nanti ya di titik yang berjarak 53 cm dari titik asal getaran. Oke, yang diketahui ini L-nya 80 cm, F-nya 1/4 Hz, kemudian amplitudonya 12 cm dan kecepatan rambatannya 3 cm per sekon. Sedangkan X-nya, nah ini kan tadi panjang talinya 80 cm. Nah, katanya di sini tentukan amplitudo gelombang hasil interferensi di titik yang berjarak 53 cm dari titik asal. Nah, berarti dari titik
ujung terikatnya berapa? Nah, berarti kan 80 dikurang 53, dapatlah 27 cm. Itulah nilai X-nya. Oke. Untuk menentukan nilai amplitudo stasionernya, ya gunakan tadi persamaan amplitudo stasioner untuk ujung terikatnya. Apa tadi? A stasioner sama dengan 2A sin Kx. Oke, yuk kita cari dulu lambdanya. Nah, ini dia. Lambdanya tadi kecepatannya kan 3, frekuensinya 1/4. 3 dibagi 1/4, 12 cm. Oke, kemudian mencarikannya. Rumus ke apa? 2pi per lambda. Maka 2pi per 12. Dapatlah, kita masukkan ke rumus amplitudo stasioner, 2 kali 12, ya. Ingat tadi amplitudonya 12 ya. Oke. Sin 2pi per 12 kali 27. Nah, ini nilai X-nya tadi, 27 ya nak ya. Maka 24, 2 kali 12, 24. 2 kali 27 per 12 itu adalah 4,5 V. Nah, nilai V itu berapa? 180 derajat. Kalau 2V 360 derajat. Maka 4,5 kali 180. Nah, itu kita dapat nanti nilainya sin hasilnya yaitu 1. Jadi 4,5 kali 180 itu sekian. Kemudian nanti sin dari itu berapa? 1 nilainya. Nanti boleh kalian buktikan ya. Maka 24 kali 1 yaitu 24 cm. Dapatlah amplitudo stasionernya. Gitu ya nak ya. Contoh yang kedua. Sepotong tali yang panjangnya 5 meter. Salah satu ujungnya terikat kuat. Oke, sedangkan ujung lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali itu adalah 8 meter per sekon, tentukanlah A. Amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Oke, ini sudah langsung ya dari ujung terikatnya. Kemudian jarak simpul ketiga dari ujung terikat. Dan yang C, jarak perut kedua dari ujung terikat. Oke, yuk. Besarnya amplitudo di titik P yang berjarak 1,5 meter dari ujung terikat adalah, nih masukin aja tadi persamaan amplitudonya, yaitu 2A sin Kx. Dah, masukin, berarti 2A sin K-nya berapa? K-nya V. Oke. Dikali X-nya 1,5. Maka 2 kali amplitudonya 10 cm sin V-nya 1,5 V. Oke. Maka didapatlah 20 kali sin 270. 270 itu min 1. Berarti 20 kali min 1, min 20 cm. Oke. Jadi besarnya amplitudo diambil dari harga mutlaknya. Ingat amplitudo ini min itu artinya berarti dia di bawah titik setimbang ya nak ya. Kalau dia di atas ya positif. Artinya di situ hanya nilainya saja yang diambil yaitu 20 cm. Letak simpul ketiga. Mari kita masukkan rumus simpul. Xn XS simpul ketiga berarti itu S2 ya. Simpul ketiga itu artinya dia ngitungnya dari 0, 1, 2. Nah, gitu ya nak ya. Itu artinya simpul ketiga. Mulainya hitungnya 0, simpul ke 1, simpul kedua. Berarti itu simpul kedua artinya. Berarti sama dengan N kurang 1 kali setengah lambda. Yaudah masukin. Berarti 3 kurang 1 kali setengah kali lambdanya tadi 2. 3 kurang 1, 2. 2 kali setengah kali 2 ya 1. Berarti hasilnya 2 cm. 2 meter, sorry ya, 2 meter. Oke, kemudian letak perut ketiga berarti 2N kurang 1 kali 1/4 lambda. Oke, yuk. Berarti 2 kali 2 kurang 1 kali 1/4 kali 2. 2 kali 2 4 kurang 1 3. 3 ini 1/4 bagi 1/4 kali 2 ini setengah ya. Berarti dapatnya 3/2 ya. 3/2. 4 kurang 1 3. Oh sorry, ini salah ngitung nih. Aduh sorry. Berarti ini 4 kurang 1 itu 3 ya. 3 kali setengah itu 3/2. Sorry, ini salah ngitung. Nanti kamu ganti nih enak ya. Ini jawabannya 1,5. Sorry, 1,5. Ganti nanti ya. Oke, contoh berikutnya. Sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo A-nya 10 cm, periodenya 2 sekon, T-nya. Sedangkan ujung yang lainnya dibuat bebas, berarti ini ujung bebas. Jika cepat rambat gelombang yaitu 18 cm per sekon pada tali gelombang stasioner, tentukanlah amplitudo gelombang stasioner pada titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas, amplitudonya ya, amplitudo stasionernya. Kemudian letak simpul kedua dan perut ketiga dari ujung bebas. Oke, yuk kita cari. Yang pertama yang diketahui amplitudo 10 cm, periode T-nya 2 sekon dan kecepatannya 18 cm per sekon. Nah, kita cari lambdanya dulu. Nah, lambda itu kan V kali T.
kecepatan dikali periode. Maka 18 cm kali 2 berarti 36 cm. Inilah amplitudonya. Dari amplitudo kita dapat nilai K-nya. Bilangan gelombangnya K 2pi per lambda berarti 2pi per 36. Oke, kita dapatlah V per 18. Oke. Yang ditanya adalah amplitudonya pada jarak 12 cm dan letak simpul kedua dan perut ketiga. Oke. Mari masukkan rumusnya untuk ujung bebas. Apa tadi rumusnya? A sama dengan 2A cos KX. Udah masukin aja. 2A cos V-nya V per 18 kali X-nya 12. Oke. Maka 2 kali 10 cos 12 per 18 2 per 3 V. Kemudian masukkan nilai V-nya 180 berarti 20 cos 2 per 3 kali 180. Maka 20 cos 120. Maka 20 kali cos 120 min setengah. 20 kali min setengah min 10 cm. Jadi besarnya amplitudo untuk jarak 20 cm yaitu 10 cm. Oke. Letak simpul kedua. Letak simpul kedua, ingat tadi kebalikan rumusnya ya. Rumusnya kebalikan dari ujung terikat dan ujung bebas. Yaitu 2N kurang 1 seperempat lambda. Masukin. Berarti 2 kali 2 kurang 1 kali seperempat kali lambdanya 36. Maka 3 per 4 kali 36 didapatlah 27 cm untuk letak simpul kedua. Kemudian letak perut ketiga yaitu N kurang 1 kali setengah lambda. Masukin N-nya 3 kurang 1 kali setengah kali 36. Maka didapatlah 2 kali 18 yaitu 36 cm untuk letak perut ketiga. Oke? Kita lanjut ke gejala-gejala gelombang. Nah, apa saja sih gejala-gejala gelombang? Yang pertama yaitu dispersi gelombang. Nah, dispersi gelombang itu apa? Yaitu perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Nah, udara adalah medium non-dispersi untuk gelombang bunyi. Artinya, gelombang mekanik yang merambat melalui medium non-dispersi sepanjang perambatannya, bentuk gelombang tidak berubah. Oke, itu dispersi ya. Kemudian lanjut ke pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang yaitu yang mau kita bahas superposisi dari gelombang pantul dengan gelombang datang menghasilkan gelombang stasioner. Ini sudah kita bahas tadi ya, gelombang stasioner antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Gelombang permukaan air mudah diamati dengan menggunakan tangki riak atau tangki gelombang. Nah, ini adalah peristiwa gelombang, pemantulan gelombang. Kemudian pengertian muka gelombang dan sinar gelombang. Muka gelombang atau front gelombang yaitu tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase yang sama pada gelombang. Oke ya. Fase yang sama pada gelombang itu artinya muka gelombang. Kemudian pemantulan gelombang permukaan air. Pemantulan gelombang lurus oleh bidang datar. Nah, ini kita sudah tahu, ini pelajaran kelas 1 sebenarnya ya, yaitu tentang pemantulan. Yaitu bahwa sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar bias. Hukum Snellius. Masih ingat kan? Oke. Kemudian pemantulan gelombang lingkaran oleh bidang datar. Nah, ini berikut ini seperti ini gambarnya ya. Oke. Kemudian pembiasan gelombang. Oke, pembiasan gelombang. Sinar datang dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal biasanya mendekati garis normal. Nah, ini sudah pelajaran kelas 1 ya tentang optik ya, bahwa sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal dan sebaliknya. Oke, itu sebenarnya hukum Snellius, itu sudah kita pelajari di kelas 1 ya. Kemudian ini persamaannya. Oke, ini persamaannya, ini mengenal aja. Sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan N, indeks bias. Oke. Kemudian difraksi gelombang, apa itu difraksi? Yaitu pelenturan gelombang. Oke, ini namanya pelenturan gelombang. Nanti ini akan lebih dalam lagi kita bahas tentang difraksi cahaya. Oke. Kemudian interferensi yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu. Artinya di situ ada perpaduan gelombang, itu yang disebut dengan interferensi. Ini kita hanya mengenal saja ya. Jadi ada dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Yaitu kalau konstruktif saling menguatkan, destruktif itu saling melemahkan. Nah, ini tadi sudah kita bahas pada gelombang stasioner. Ini tadi kita udah bahas ya. Kemudian interferensi gelombang permukaan air. Oke, ini bisa seperti ini, lihat gambarnya ya. Nah, ini contoh gambar interferensi perpaduan antara dua buah gelombang. Kemudian ada juga istilah polarisasi gelombang. Oke. Polarisasi, mengapa polarisasi yang terjadi pada gelombang transversal? Karena dia diarahkan, disatu arahkan ya. Jadi gelombang terpolarisasi yaitu
selalu terjadi dalam satu arah. Arah ini disebut dengan arah polarisasi. Oke. Jadi terpolarisasi artinya diarahkan satu arah jadinya dibuat dia. Seperti itu. Seperti ini analogi gambaran. Nanti kita akan lebih bahas. Ini cukup mengenal saja ya, Nak ya. Nanti kita akan lebih bahas di gelombang cahaya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.